Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, senang sekali jumpa kembali bersama saya Kara Fahmi. Kali ini di Berendo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini. Dan kita di hari ini dengan tema kita mengenai krisis iklim dan masa depan orang muda. Dengan narasumber kita ada Hosani Ramos Hutapea selaku manajer kampanye energi bersih Lembaga Kanopi Hijau Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita sore hari ini. Selamat sore, Mbak. Sore. Baik, Hosani atau siapa nih panggilannya? Panggilannya Sani. Panggilannya Sani. Baik, Sani selaku manajer kampanye energi bersih Lembaga Kanopi Hijau Indonesia nih. Dan kita berbincang mengenai krisis iklim dan juga masa depan orang muda nih. Menurut dari Mbak Sani sendiri nih tentunya mengenai iklim ataupun juga krisis iklim yang terjadi di Indonesia lah khususnya mengenai masa depan orang muda ini sendiri itu seperti apa Mbak Sani? Krisis iklim itu kan seperti yang kita ketahui bahwasannya suatu fenomena yang diakibatkan oleh perubahan iklim, kemudian berdampak domino terhadap kehidupan manusia. Nah, bagaimana sih dampaknya dengan masyarakat, terutama anak muda di masa depan? Ketika krisis iklim ini kita biarkan atau kita tidak cegah, itu akan merusak bumi. Seperti yang terjadi saat ini, seperti itu kan Bang. Cuacanya semakin tinggi, kemudian pola cuacanya yang tidak beraturan, kemudian terjadi juga bencana-bencana alam seperti banjir, longsor, hingga sampai ke pemanasan global kayak gitu. Itu akan berdampak sangat parah ketika itu dibiarkan dan keselamatan bumi kita untuk kehidupan masa depan itu akan terancam. Oke, gitu berarti ya. Nah, sebagai generasi muda kita harus apa nih, Mbak? Oke, sebagai generasi muda ya mulai dari saat ini kita harus melawan namanya krisis iklim itu. Oh, harus dilawan ya. Ya. Caranya gimana nih untuk melawan? Caranya seperti yang kita lakukan sekarang bersama dengan teman-teman pelajar SMA, kita melakukan dalam suatu program Sekolah Energi Bersih kita melakukan roadshow dan juga melakukan event-event publik. Nah, roadshow-nya itu kita berjalan melakukan sosialisasi tentang apa sih energi bersih, kemudian apa sih transisi energi. Kita sampaikan itu kepada anak muda dan bagaimana peran penting anak muda dalam menyukseskan transisi energi itu untuk menyelamatkan bumi kita di masa depan. Kayak gitu. Oke, gitu. Nah, mungkin lebih penjelasan mengenai kampanye energi bersih nih. Ini apa sih yang dimaksudkan dengan energi bersih ini sendiri? Apakah berhubungan dengan alam atau lain sebagainya? Silakan. Seperti yang kita ketahui saat ini kan kita segala kebutuhan kita tuh membutuhkan namanya energi, listrik secara umumnya kita ketahui. Nah, listrik yang kita gunakan saat ini itu tuh sumbernya dari energi kotor batu bara. Gitu. Nah, kenapa kita sebut batu bara itu kotor? Karena dari proses dia penambangan hingga sampai pembakaran berbentuk listrik itu dia mengakibatkan kerusakan-kerusakan kayak gitu. Nah, kerusakan air, udara kayak gitu. Kemudian mencemarin lingkungan juga merusak kesehatan kayak gitu. Nah, ada energi kotor, kemudian ada energi bersih. Energi bersih itu adalah kita menggunakan energi terbarukan seperti air, angin, dan juga matahari. Bersihnya ini dalam konteks dia ketika kita gunakan, dia tidak akan merusak lingkungan, ramah lingkungan, dan juga tidak merusak hak-hak masyarakat dan lingkungan. Dia harus berkelanjutan. Begitu adalah energi bersih. Oke, baik. Nah, generasi muda sendiri mungkin menurut Mbak Sani sendiri mereka peka nggak sih dengan keadaan iklim yang saat ini terjadi dengan krisis yang mungkin sangat ini sudah termasuk ke dalam hal yang mengkhawatirkan atau membahayakan atau seperti apa nih? Oke. Sejauh ini saya rasa bersama dengan teman-teman kita melihat bahwasannya anak muda udah mulai aware nih, udah mulai paham kayak gitu kan apa sih maksudnya perubahan iklim, krisis iklim itu. Dari simpelnya itu ketika mereka merasakan cuaca saat ini semakin panas. Gitu. Kemudian pola cuaca juga yang sudah tidak menentu. Pagi hari kita merasa panas banget gitu. Ketika di sore hari udah hujan deras kayak gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian kayak bisa dilihat teman-teman juga udah melihat tuh bahwasanya di
sepinggir pesisir Bengkulu ini, termasuk di Lais misalnya, itu tuh sudah terjadi longsor yang diakibatkan gelombang laut itu kan semakin tinggi, jadinya abrasi. Itu adalah salah satu contoh dari krisis iklim. Nah, anak muda saat ini sudah mulai paham, sudah mulai tahu. Hanya saja mungkin kepemahaman mereka itu belum diikuti dengan tindakan-tindakan. Oke, dengan tindakan-tindakan nih. Nah, tindakannya apa nih kalau boleh tahu? Biar mereka semua mungkin tahu mengenai tindakan yang dimaksudkan. Apakah mereka harus tidak buang sampah sembarangan mungkin, atau menanam menanam pohon pepohonan atau lain sebagainya, mungkin silakan. Salah satu cara sesimpel mungkin itu dia mulai dari diri sendiri kayak Oke. gitu kan. Karena kita transisi energi kayak gitu kan, kita melawan krisis iklim ini dengan melakukan energi bersih, kita energi yang sekarang kita punya itu harus dihemat kayak gitu. Maksudnya dihemat, kita oke. meminimalisir penggunaan energi kotor yang sekarang, dan kita sudah mulai beranjak untuk menggunakan energi bersih kayak Oke. gitu. Kemudian hal yang kedua, kita bisa melakukan kampanye nih bahwasanya ada loh energi yang lebih ramah lingkungan, yaitu energi bersih yang bisa kita gunakan sebagai Selain dari energi yang kita kenal sekarang. ya benar, sebagai energi yang harus kita gunakan. Kalau sekarang kan bahasanya dia energi alternatif, Iya. tapi kita tidak mau sebagai alternatif, tapi itu sebagai energi utama kita kayak gitu, energi bersih itu. Tapi itu butuh waktu untuk menggantikannya ya kan? Benar. Baik, tapi kita akan tahan dulu. Kita mau jeda iklan terlebih dahulu. Baik, pemirsa di rumah tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.